Sebuah rumah menjadi lokasi usaha konveksi di Jalan Murai Cengkareng Barat, Jakarta Barat terbakar. Api nampak membesar dari dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan mudah terbakar dan sumber air yang jauh. Ini adalah kendala sumber air agak susah. Jadi alhamdulillah tadi 45 menit bisa dikuasai dan langsung sampai saat ini masih penuntasan pemadaman sisa-sisa. Api berhasil dipadamkan oleh petugas 45 menit kemudian dengan mengerahkan 13 unit pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena konveksi sedang libur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki, pemirsa, inilah berita pilihan iNewsroom hari ini. Bareskrim Polri meminta perkara kasus korban begal yang justru menjadi tersangka di Lombok dihentikan. Kabareskrim berharap tindakan yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus jangan sampai merusak keadilan di tengah masyarakat. Sebelumnya, setelah diprotes keras masyarakat, pihak kepolisian akhirnya menangguhkan penahanan tersangka pembunuhan begal di Lombok Tengah. Korban mengaku bersyukur dapat kembali bertemu keluarga dan berharap kasus secepatnya selesai. Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya mengambil alih penanganan kasus korban begal menjadi tersangka tersebut. Delapan 18 jenazah perantau dari NTT yang bekerja di Papua dan alami kecelakaan maut tiba di rumah duka di Belu, Nusa Tenggara Timur. Tangis histeris keluarga tak terbendung saat peti jenazah korban laka lantas ini tiba di rumah duka di Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasipeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Para korban yang menjadi korban kecelakaan seluruhnya merupakan warga NTT yang merantau dan bekerja di Papua dengan jumlah terbanyak dari Kabupaten Belu. Pihak keluarga sudah ikhlas menerima kejadian ini sebagai satu musibah. Polres Cimahi menggerebek rumah kakak beradik di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu tanaman ganja diturunkan dari lantai 2 tempat persemaiannya. Selain tanaman ganja yang disembunyikan, polisi juga menemukan bungkusan ganja kering siap edar. Di dalam rumah pelaku, polisi menemukan 37 pohon ganja yang ditanam oleh pelaku. Puluhan batang tanaman ganja yang ditanam HR dan ZM rata-rata memiliki tinggi 20 cm sampai 1,2 meter. Mereka baru sempat memanen 5 batang pohon ganja untuk dijual dan dibagikan pada teman terdekat mereka. Kedua tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun pidana hingga hukuman mati. Pemirsa, pecinta kuliner laut tentu tidak akan melewatkan berbuka puasa dengan menu olahan ikan. Apalagi ditemani sambal terasi, dijamin buka puasa Anda akan semakin nikmat. Warga Surabaya sudah terkenal sebagai penggemar kuliner laut nan pedas. Karenanya sejumlah penjual memanfaatkannya dengan menjajakan menu ikan bakar untuk sajian berbuka puasa. Pembeli bisa memilih sendiri ikan segar yang akan dibakar. Tak hanya ikan laut, ikan tawar juga tersedia di sini. Ikan pilihan pembeli lantas dibersihkan dan dibakar dengan bumbu kecap dan sambal terasi sesuai selera. Perpaduan daging ikan bakar dan pedasnya sambal terasi dijamin membuat menu buka puasa semakin istimewa. Buka puasa soalnya, lagi pengen ikan bakar. Sering beli ikan bakar atau gimana Mas? Ya soalnya sering sih biasanya. Yang bikin suka apa? Ya nggak tahu, dari kecil saya suka ikan soalnya. Tapi pilih ikan apa? Ikan mujair 2. Itu kan? Iya. Terus bumbunya apa? Bumbu kecap aja sama sambal. Sambal terasi ya? Iya. Iya, nikmat itu ya? Iya, udah nikmat banget itu. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi penjajah ikan bakar di Kompleks Masjid Al-Akbar, Surabaya. Sempat ditutup karena pandemi.
Kini pedagang bisa meraih omset hingga berkali lipat. Bumbunya pakai bumbu apa ini? Kalau kita pakai bumbu terasi Pak, sambal terasi. Bumbu sambal terasi? Iya, khas Jawa Pak. Khas Jawa ya? Iya, siap. Dicolek-colek gitu aja ya? Iya Pak. Kalau yang kemarin waktu pandemi sepi. Sepi. Kalau sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sudah mulai karam. bangkit ya? Iya, siap. Naik berapa persen Pak? Bisa sampai 20 sampai 25 lah. Tak hanya menjual ikan bakar matang, penjual di sini juga menyediakan ikan segar dan sambal terasi untuk diolah di rumah. Dari Surabaya kita ke Jakarta, pemirsa, sudah ada rekan kami Vito Erlangga yang akan berburu takjil di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Vito, seperti apa suasana di pasar takjil di Kemayoran saat ini? Ya, selamat sore Anissa dan pemirsa. Jelang waktu berbuka puasa, semakin sore semakin ramai suasana di Pasar Takjil Kemayoran, tepatnya di depan Masjid Akbar Kemayoran. Dan Anissa, di sini saya juga sedang mencari menu berbuka puasa dan saya memilih untuk membeli pecel pincuk. Bu, boleh pesen pecelnya satu, Bu? Ya. Pecelnya satu, sama gorengannya 2. Nah, sama mie-nya ya Bu ya, jangan lupa ya. Ya, campur mie. Nah, Anissa, kenapa saya memilih untuk beli pecel pincuk di sini? Karena ini merupakan salah satu menu rekomendasi dan banyak diburu oleh warga saat berbuka puasa. Nah, apalagi Anissa, di sini juga banyak sekali gorengan yang disajikan sehingga kita tidak bosan untuk memilih menu yang beragam di sini. Selain pecel, di sini juga banyak sekali menu yang lain seperti seafood, kemudian martabak, dan juga tidak lupa untuk berbuka puasa banyak sekali kudapan serta minuman-minuman segar untuk mengawali buka puasa. Selamat menyambut waktu untuk buka puasa. Kembali ke Anda, Anissa dan pemirsa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah rangkaian kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami.